wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Yuk, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bu Sari akan menerangkan mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada aljabar atau operasi pada aljabar ya. Untuk pertama kita penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Sekarang kita mencoba menjumlahkan dan mengurangi aljabar dengan cara bersusun ya. Ini ada bersusun. Untuk pemula kalian mungkin dengan cara bersusun terlebih dahulu. Hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, di sini ada kata kuncinya, hanya suku sejenis. Contoh, dengan menyusun ke bawah, jumlahkan, ada soal pertama, 4P pangkat 5 dikurangi 4P pangkat 3 dikurangi 7P kuadrat dan dijumlahkan dengan 9P pangkat 5 dikurangi 4P pangkat 4 ditambah 3P pangkat 3 dikurangi 10P ya. Kalian bisa menulis juga di dalam bukunya, mengikuti Bu Sari sambil belajar, sambil mengikuti, sambil melihat videonya, lebih bagus ya. Nah, gimana nih dengan cara bersusun ke bawah? Oke, kita tulis dulu ini ya. 4P pangkat 5. Di sini pangkatnya ada 5, ada 3, ada 2. Ya, di sini ada 5, ada 4, ada P pangkat 3, ada P pangkat 1. Oke, kita letih dulu aja ya, letih dulu. Di sini nanti untuk P pangkat 4, di sini ada min 4P pangkat 3 dikurangi 7P kuadrat. Nah, dijumlahkan dengan 9P pangkat 5 sesuai dengan urutannya ya. Kalau pangkatnya 5, bawahnya juga pangkat 5. Dikurangi, nah di sini ada dikurangi 4P pangkat 4. Nah, di sini yang atas kebetulan tidak ada yang berpangkat 4 untuk variabelnya. Kemudian ditambah 3P pangkat 3 sesuai urutannya dikurangi, oh di sini tidak ada P pangkat 2. Nah, kita langsung letakkan di sini 10P atau di sini tambah 0 ya. Ini tambah 0 biar kalian nggak bingung. Tarik ya plus, nah, atau dijumlah. Sekarang hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. P pangkat 5 dengan P pangkat 5. 4 ditambah 9. Berapa tuh? Ya, 13P pangkat 5. Kemudian karena tidak ada P pangkat 4 di atas, yang bawah sekarang ya, 0 ditambah min P pangkat 4. Hasilnya berapa? Ya betul, negatif ya, 4P pangkat 4. Lalu yang P pangkat 3, min 4P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 3, min ditambah plus 3 ya, min 4 ditambah 3, berapa itu? Min 4 tambah 3, betul ya, min 1P pangkat 3 ya. Lalu di sini min 7P kuadrat ditambah 0, min 7P kuadrat ditambah 0. Oh, negatif ya? Iya betul, min 7P kuadrat. Lalu di sini, nah di sini nggak ada P pangkat 1, berarti 0 ditambah min 10P pangkat 1. Hasilnya min 10P pangkat 1. Nah, begitu ya untuk soal yang pertama. Jadi sesuaikan di sini P pangkat 5, di sini untuk P pangkat 4, di sini untuk P pangkat 3, P pangkat 2, P pangkat 1 ya. Jadi nanti hasilnya itu sesuai ya, atau tepat. Ini untuk yang pemula ya. Kemudian untuk soal yang kedua, ini sudah ya, soal yang kedua.
Sambil kalian ikut menulis juga ya, ikut mengenalin soalnya juga. Misalnya di sini ada min, ini soal yang kedua. Min 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat y ditambah 3xy kuadrat dikurangi 7y pangkat 3 dan 3x pangkat 3 dikurangi xy kuadrat ditambah 7y pangkat 3 dan ada 3 ya, 5x kuadrat y dikurangi 11y pangkat 3. Oke, nah, ternyata ada penjumlahan 3 ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yuk, kita pelan-pelan aja cara mengerjakannya masih dengan cara bersusun ya, menyusun ke bawah. Nah, kita tulis dulu. Ini ada paling banyak itu ada x pangkat 3. Di sini juga ada x pangkat 3, yang di sini x kuadrat y, di sini juga ada x kuadrat y. Nah, yuk pelan-pelan. Jadi, pertama kita masukkan, kita tulis dulu min 4x pangkat 3. Nah, kemudian dikurangi 2x kuadrat y ditambah 3xy kuadrat dikurangi 7y pangkat 3. Nah, ini untuk barisan pertama, untuk penjumlahan pertama sudah kita tulis. Sekarang kita taruh bawahnya untuk yang kedua ya. X pangkat 3 di sini kita letakkan di urutannya x pangkat 3. Kemudian negatif xy kuadrat. Ada nggak negatif x? Oh, di sini kurang ya, di sini kurang besar, maaf. Ini 3xy 2x kuadrat y 3xy kuadrat dikurangi 7y pangkat 3. Ya. 3x pangkat 3 dikurangi xy kuadrat. Kita urutkan, letakkan di sesama xy kuadrat ya. Di sini dikurangi xy kuadrat ditambah 7y pangkat 3. Nah, sekarang yang ketiga, penjumlahan ketiga, 5x kuadrat y. Kita cari yang x kuadrat y. Nah, di sini ya. Kita letakkan 5x kuadrat y dikurangi, nah, dikurangi 11y pangkat 3. Ya, kita di sini biar nggak bingung, kita 0 aja. Nah ya, udah. Sekarang kita jumlahkan. Nah, yuk, yang pertama min 4 ditambah 3 ditambah 0. Berapa tuh? Min 4 ditambah 3 ditambah 0. Betul ya, berarti tetap hasilnya negatif berapa? 1x pangkat 3. Atau kasih 1 boleh. Tapi kalau 1 biasanya tidak kita tulis ya anak-anak ya. Nah, min x pangkat 3. Nah, sekarang yang kedua, x kuadrat y, yang variabelnya x kuadrat y. Min 2 ditambah 0 ditambah 5. Kita bisa ngorek-ngorek di sebelahnya. Min 2 ditambah 0 ditambah 5. Berapa tuh? 3, betul. Koefisiennya 3, variabelnya x kuadrat y. Ya. Sekarang xy kuadrat yang mempunyai variabel xy kuadrat. 3 ditambah min 1. 3 ditambah min 1 ditambah 0. Berapa nih? Ya, 3 ditambah min 1. Berarti kamu punya 3 lalu dikurangi 1 menjadi
2xy kuadrat. Paham ya? Yang terakhir, kebetulan di sini semua ada yang variabel y pangkat 3. Min 7 ditambah 7 ditambah min 11. Min 7 ditambah 7 ditambah min 11. Nah, ini kan min sama plus kan habis ya, 0 ya, tinggal dikurangi 11y pangkat 3. Nah, ini hasilnya kalau kita menggunakan cara yang bersusun ya. Nanti kalau kalian sudah lebih paham lagi, kalian nggak perlu dengan cara bersusun, langsung aja ya, asal kalian bisa membaca tanda bilangan. Tanda bilangan itu terletak yang di depan. Nah, misalnya nih, min 2x kuadrat y ini nilainya negatif ya, nilainya negatif, bukan positif. Positif ini milik 3xy kuadrat. Sama nih dengan 11y pangkat 3. 11y pangkat 3 ini nilainya apa? Negatif apa positif? Betul, negatif. Lihat tanda di depannya. Ya, gitu. Xy kuadrat. Xy kuadrat ini nilainya apa? Negatif apa positif? Negatif, karena dia di depannya ini adalah negatif. Bukan positif ini, Bu. Bukan, yang positif ini milik 7y pangkat 3. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang ini yang penjumlahan. Sekarang Bu Sari contohkan yang pengurangan. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, 4p pangkat 5 dikurangi 4p pangkat 3 dikurangi 7p kuadrat dikurangi 9p pangkat 5 dikurangi 4p pangkat 4 ditambah 3p pangkat 3 dikurangi 10p ya. Sama ya, kita dengan cara bersusun ke bawah. Kita tulis dulu 4p pangkat 5. Di sini nggak ada pangkat 4 ya, adanya langsung pangkat 3, pangkat 2. Ya udah, enggak apa-apa. Tambah 0 dikurangi 4p pangkat 3 pangkat 2, 7p pangkat 2, pangkat satunya enggak ada ya, 0. Nah, sekarang yang ini bawahnya sesuaikan dengan variabel dan pangkatnya. 9p pangkat 5 dikurangi, oh ada pangkat 4, 4p pangkat 4 ditambah 3p pangkat 3 dikurangi p pangkat 2 enggak ada ya, 0 ya, lalu dikurangi 10p pangkat 1. Udah sesuai urutannya ya, sesuai urutannya ya. Nah, tarik kurang ya, A dikurangi B ya, A dikurangi B. Oke, nah sekarang kita hitung satu persatu. Yang P pangkat 5 dulu. 4 dikurangi 9. 4 kurangi 9 min 5 P pangkat 5. Yang kedua, 0 dikurangi min 4. Ura-ura aja di sini. 0 dikurangi min 4. Hasilnya jadi positif. 0 tambah 4. Nah, berarti berapa hasilnya? Positif ya. 4P pangkat 4. Selanjutnya, min 4 dikurangi positif 3. Min 4 dikurangi 3. Berapa tuh? Min 4 ditambah min 4 dikurangi 3. Hasilnya min 4 ditambah min 3. Berapa? Min 7 dikurangi 7P pangkat 3. Sekarang min 7 dikurangi 0. Min 7 dikurangi 0. Hasilnya min 7P kuadrat.
kuadrat. Sekarang 0 dikurangi min 10. Jadi positif ya. Jadi plus 10P. Ya, udah. Nih ya. Jadi hasilnya min 5P pangkat 5 tambah 4P pangkat 4 dikurangi 7P pangkat 3 dikurangi 7P kuadrat ditambah 10P. Paham? Ya. Soal yang terakhir atau contoh soal yang terakhir, soal pengurangan yang keempat. Soal pengurangan yang keempat. Nah, 8x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat y dikurangi 5xy kuadrat dikurangi 5y pangkat 3 kurangnya dari 3x pangkat 3 dikurangi 4xy kuadrat dikurangi 5x kuadrat y ditambah 11y pangkat 3. Nah, ayo, kalimat juga harus kalian pahami ya. Misalnya gini, A kurangnya gini, A dikurangi B, itu nulisnya apa? A dikurangi B. Kalau A kurangnya dari B sama dengan B dikurangi A ya. Jadi perhatikan, ini A kurangnya dari B, berarti B dikurangi dengan A. Kalau bersusun yang atas yang B apa yang A yang ini? Ya, yang B ya. Oke, kita kerjakan. Berarti yang atas adalah mulai dari 3x pangkat 3x pangkat 3 dikurangi 4xy kuadrat dikurangi 5x kuadrat y. Ini anak-anak ya. X pangkat 2, ini x pangkat 3, di sini ada x pangkat 1, di sini ada x pangkat 2. Nah, yang kita dahulukan adalah yang x pangkat 2. Berarti ini terbalik ya. Terbalik, di sini 5, di sini x kuadrat y, terus di sini 4 x y kuadrat. Nah, ini baru betul ya. Ditambah 11 y pangkat 3. Nah, sekarang bawahnya 8 x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat y dikurangi 5xy kuadrat dikurangi 5y pangkat 3. Nah, sudah sesuai dengan urutannya. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 ya, tapi di sini ada Y pangkat 3. X sama Y kan duluan X ya, jadi X-nya kita selesaikan dulu, kita terus di depan, belakangnya itu Y. Udah, sekarang kita kurangi. Nah, kita kurangi yang X pangkat 3 dulu. 3 dikurangi 8. 3 dikurangi 8 hasilnya min 5x pangkat 3. Lalu yang variabelnya x kuadrat y, min 5 dikurangi 12. Min 5 dikurangi 12. Berapa nih? Ya, min 17x kuadrat y. Kemudian min 4 dikurangi min 5. Min 4 dikurangi min 5. Yo, ingat-ingat ya. Min 4 dikurangi min 5 ini jadi positif. Jadi min 4 ditambah 5. Berapa?
plus ya, plus 1 XY kuadrat. Terakhir 11 dikurangi min 5. 11 dikurangi min 5. Di sini ya, min 5, 5-nya nilainya negatif ya. 4-nya ini juga nilainya negatif ya. Berapa ini? Jadi positif 16 ya, jadi plus 16Y pangkat 3. Nah, sudah ada 4 contoh ya, sudah ada 4 contoh dari penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun ya, dengan cara bersusun. Untuk yang pemula biar kalian lebih memahami, sesuaikan dengan variabel dan pangkat yang paling yang besar ke pangkat yang paling kecil ya. Di sini sudah bisa dicontohkan 4 soal. Sekarang coba kalian cari punya soal ya. Misalnya 2x pangkat 3 ditambah 6xy dikurangi x pangkat 3 ditambah 7y dikurangi 10. Nah, jadi kalau sudah bentuk seperti ini, kalian bisa langsung ya, langsung aja variabel yang sama dijumlahkan dengan variabel yang sama. Hanya suku sejenis ya, hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan. Mana nih yang suku sejenis? Ya, nih. Nah, sama ini. Mana lagi? Nggak ada yang jenis? Nggak ada. Berarti hanya ini 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 ditambah 6xy ditambah 7y dikurangi 10. Nah, ini bisa disederhanakan. 2x pangkat 3 dikurangi 1x pangkat 3 menjadi 1x pangkat 3 ditambah 6xy ditambah 7y dikurangi 10. Ini kan sudah tidak ada suku yang sejenis ya, jadi kita nggak bisa menjumlahkan maupun kita nggak bisa mengurangkan. Nggak bisa nih x pangkat 3 ditambah 6xy, nggak boleh, karena ini bukan suku yang sejenis. Suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama ya, variabelnya sama. Nah, sekarang ada soal, coba kalian kerjakan nanti buat PR ya, buat PR 1. 5x kuadrat y ditambah 5x kuadrat dikurangi 4xy kuadrat dikurangi 4x kuadrat y ditambah 3x pangkat 3 ditambah min 2x kuadrat lalu dikurangi 3xy kuadrat. Ya, hitunglah 5x kuadrat y ditambah 5x kuadrat dikurangi 4xy kuadrat dikurangi 4x kuadrat y ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 3xy kuadrat. Kalian boleh dengan cara bersusun boleh atau dengan cara langsung boleh, tapi perhatikan tanda bilangannya ya. 5x kuadrat ini nilainya positif, x kuadrat ini nilainya negatif, 3x kuadrat 3x pangkat 3 nilainya positif, dan seterusnya ya. Jadi jangan melihat tanda di belakangnya, tapi lihat tanda di depannya. Ini baru miliknya ya. Dah, itu aja PR-nya untuk yang pertama ya, untuk materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.